Itulah yahdi mayyasha yudilu mayyasha. Allah berhak menyesatkan. Karena bagi Allah terserah. Wayangnya itu mau dibikin kelompok Pandawa atau kelompok Kurawa. Terserah dia, dalang. Maka tadi kita melakukan ketaatan, kayak kita melakukan doa, kita melakukan ibadah, karena kita hanya melaksanakan. Maka tadi, itu jangan mengharapkan apa-apa dari itu. Karena dia bukan menyuruh kamu melakukan sesuatu itu, bukan untuk mengatur dia. Justru dia ingin menunjukkan bahwa dia nggak bisa diatur oleh kita. Nah inilah tadi, maka kenapa di dalam hikam yang kalimah berapa ada qobad, ada basat. Kamu dilapangkan. Karena kamu bukan milik kesempitan. Kamu disempitkan. Karena kamu bukan kelapangan. Karena ujung-ujungnya, kata dia, lu butuh gua. Kembali pada gua. Harusnya orang lapang sibukkan dengan pemberi nikmatnya. Pada saat orang sempit, tadi semua tetap syukur, sibukkan juga dengan pemberinya. Sebenarnya kalau kamu pikir, maka Syaikhullah mengatakan dalam bab doa pima yahtaruhu laka kata bahwa dominalaka semuanya diijabah. Pima yahtaruhu laka pima tahtaruhu li nafsika. Tapi bukan pada apa yang kau pilih. Tadi semua itu ujung-ujungnya kamu nggak bisa milih. Karena sebenarnya bukan tentang harus memilih. Jadilah kita seorang hamba, seorang karyawan, terserah dia. Maka itulah kata Abah dalam perjalanan kita ini sebenarnya. Kita ini, asal kita ini benar-benar kosong, menjadi hamba, terserah. Yahdi mayyasha, yudilu mayyasha, asal mampu melihat Allah, selamat. Maka dari pintu Robiah, Adawiyah, dari siapa semua. Selama dia pasrah, tadi semua. Asal dia mengenolkan dirinya. Berapapun maksiat itu gak peduli. Karena maksiat juga tidak ada yang bisa melakukan maksiat. Tadi semua sahabat. Selama kamu tidak menyalahkan Allah. Adapun iblis ditutup untuk melihat Adam. Pada saat faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Iblis itu dia kemudian nanti menyalahkan Allah. Tadi semua. Karena engkau aku sesatkan. Nah, harusnya kita ini nggak ada menyalahkan dalang. Terserah dalang. Jadi intinya pada dasarnya adalah pada saat kamu ngikut sada skenario dalang, aman. Mau jadi peran jagoan, mau peran jahat, aman. Itu loh. Itulah seorang hamba. Itulah yang kalau kamu lebur pada seorang hamba. Ya Tuhan nafsul mutmainah itu adalah seorang hamba. Seorang hamba itu yang mengerti bahwa semuanya ini tiada lain. Diam dan bergerak, afal dia semuanya. Cok, kamu pilih mana? Makanya orang nafsu beriadoh nggak ada hasil. Tadi kata dia coba lu. Emang lu bisa ngatur gua dengan riadoh lu? Gitu loh. Tadi semua. Jadi ternyata sahabat disinilah bahwa di penghujungnya kita harus Islam itu disitulah. Kenapa kita harus Islam? Harus aslama. Dan kalaupun kita doa, kalaupun kita bukan untuk mengatur dia. Karena kita adalah makhluk yang tergantung pada dia. Tapi jangan kamu menunggu-nunggu tentang doa. Itulah dia maka dikatakan tadi. Bahwa duminalakal ijabah. Pima yahtaruhu lakala pima tahtaruhu li nafsika. Wabil waktilah diyurid, labil waktilah diturid. Tadi semua. Ya. Bukan menurut apa yang kau pilih. Sendiri dalam waktu yang dia tentukan. Bukan kamu yang nentuin. Tadi karena dia nggak mau diatur. Enak saja gitu. Dia hanya memperlihatkan kohar jalal. Tadi semua. Maka dengan koharnya itu kita merasa seolah-olah kita ada. Inilah sifat kohar dia yang merasa kita mampu. Sifat kohar dia itulah yang merasa kita kayak bisa memilih. Oh ini baik, ini buruk. Kata dia, ya di mayyasha, yudilu mayyasha. Sejuta kali kau ingin baik. Kalau aku ingin kau narik pada tarikan rantai buruk, kau buruk juga, kata dia. Tadi semua. Sejuta kali kau ingin buruk. Pada saat ku tarik engkau pada, maka tadi banyak orang maksiat ditarik jadi wali. Sama. Nabi Musa aja sampai bingung. Dia itu kan kata Musa, saya ini orang nggak baik ya Allah. Terserah saya kata Allah. Gitu. Gitu. Jadi
Jadi disinilah ya kenapa kita ini harus pasrah pada Allah itu. Berserah diri itu betul-betul. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu di situ. Itulah kenapa dalam hikmah yang keempat ya Syaitanillah mengajar kepada kita arih nafsaka minat tadbir. Ya, fama qoma bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari mengatur. Tadi semua. Kau sekuat-kuatnya pengen ke kiri, kata Allah buat tarik ke kanan lo. Kalau nanti lu tunduk ke kiri, lu merasa nanti doa lu hasil karya lu. Nah itulah pahami sahabat ya. Maka tadi 1000 kali Nabi Muhammad ingin pamannya taat. Sampai nangis sujud-sujud tiap malam. 3 tahun. Ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi tidak bisa memberi hidayah. Maka bagi kita, bagi abah, bagi siapapun kiai, jangan pernah bisa menyampaikan kebenaran itu untuk berikan hidayah pada manusia. Kita sama sekali tidak bisa memberi hidayah. Nabi Muhammad yang agung sekalipun tidak bisa memberikan hidayah. La tahdi. Innaka la tahdi man ahbabta kepada orang yang kamu sayangi. Karena Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, pamanku ini sangat baik, dia menjagaku. Pamanku sudah berkorban harta, berkorban bahkan nyawa untuk melindungiku. Ya Allah, berikanlah dia iman. Itulah Nabi Muhammad belum paham juga sebetulnya. Bagi kata Allah, kalau gua perankan ke kiri, mau apa lu? Gitu kan tadi. Sampai tadi. Innaka la tahdi man ahba walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya akulah Allah tadi yang bisa memberikan petunjuk. Maka disinilah sahabat untuk sampai ke situ sekarang ternyata sudah terbuka kuncinya. Oh ternyata kita harus paham. Ternyata sebenarnya yang baru ini yang kodim. Nah itu aja. Gitu. Jadi jangan kamu yang ngotot sebagai makhluk ingin merubah. Nggak ada. Karena segala selama kamu ada. Maka dia tidak ada di sisimu. Jadi kalau kisah baginda Nabi itu kamu harus pahami sebagai kisah syariat. Ya. Maka baginda Nabi itu memerankan segalanya secara syariat. Maka itulah banyak saudara kita mengatakan ngapain tasawuf-tasawufan. Nabi ngajarkan tasawuf. Ya. Karena yang pertontonkan Nabi Muhammad itu termasuk Nabi Muhammad dalam sakaratul maut pun sakit. Oh iya. Karena beliau kalau seandainya beliau sebagai seorang Rasul tidak sakit, bagaimana menceritakan sakaratul maut itu sakit, gitu kan tadi. Maka kata kita ini harus berterima kasih pada baginda Nabi yang mau sakit untuk sakaratul maut, yang mau susah kalah dalam perang, yang mau kena dilempar batu di Taif, tuh tadi semua. Kan kamu pikirnya kenapa nggak ditangkap Jibril aja batunya, gitu kan tadi. Kalau kamu kan mikirnya begitu, selalu channel backing kamu itu tadi semua. Itu Nabi Ibrahim pun tidak. Pada saat Nabi Ibrahim udah siap-siap dilemparkan ke api. Tadi semua. Ada di ketapel mau dilepaskan tuh. Ditanya oleh Jibril. Hai Ibrahim, minta tolong gak sama aku? Tidak. Gitu kan tadi. Kamu cobalah berdoa pada Allah tuh. Enggak. Kata Ibrahim. Tadi semua. Buat apa saya berdoa pada Allah? Gitu kan. Yang penting Allah tahu apa yang sedang saya alami. Itu hamba itu. Itulah kenapa di dalam Ibrahim itu dipuji sahabat di dalam kitab ini ya. Ibrahim itu betul-betul dipuji oleh Allah tentang beliau itu luar biasa berserahan diri tadi. Dan itulah maka kenapa dalam ayat ini wa mayyar gobu an millat Ibrahim illa man safiya nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Id qala lahu adalah rabbuhu aslim. Tuh Allah nyuruhnya. Id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Itulah Ibrahim. Maka sesungguhnya kata Allah, hey, orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kata Allah kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. Tadi semua ya.
Ingatlah ketika Tuhan berfirman, aslim, berserah dirilah. Itulah istilah Islam itu dari mulai Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu berserah diri. Tadi tawakal pada Allah. Bahkan tidak minta ditolong pun oleh Jibril, nggak mau. Berdoa pun tidak mau. Kenapa harus berdoa? Kalau Allah tuh tahu apa yang sedang terjadi. Itu sahabat. Maka itulah maka dikatakan inna dina indallahil Islam. Itulah seharusnya kita ini agama itu di sisi Allah. Maka kenapa dari awal kita harus segera wasyari'u, bergegaslah kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kamu semua kembalilah padaku, karena kamu sekarang aku fadkhuli fi ibadi, karena aku akan mengangkat engkau sebagai hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku dari sekarang. Gitu. Maka itulah ulama yang berkata inna fid dunya jannah. Sesungguhnya adalah di surga, di dunia itulah jannah, surga. Tadi semua. Dan Tuhan Syaikhul Qadir membaginya adalah di dalam Syirul Asrar adalah apa namanya? Abah sudah bahas berkali-kali tadi semua. Apa kata apa namanya? Dikatakan adalah al-hikmatu al-jami'atu adalah ma'rifatul haq, melaksanakan ma'rifat hak, idza amila, dengan melaksanakan bila riyain, melakukan tanpa riya. Tanpa riya itu artinya tanpa syirik. Karena adalah riya adalah asyirku, syirik. Riya itu syirik, sombong itu syirik. Apalagi ada itu tadi semua. Riya itu syirik khofi. Tapi merasa wujud itu syirik jali. Tuh. Maka dari awal pun oleh Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi. Ya, kalau kata bahasa Ibrahim itu adalah tadi semua adalah id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah kenapa menggunakan alhamdulillah, alif lam lil istighraq, seluruh puji. Maka kata apa? Puji qadim alal qadim, puji Allah pada Allah. Puji qadim alal hadis, sebenarnya puji qadim alal qadim. Puji hadis alal qadim, puji qadim alal qadim. Puji hadis alal hadis, puji qadim alal qadim. Karena hadis itu adalah disebut baru setelah wujud. Nah, berarti mana yang qadim itu? Ya kamu yang wujud itu, yang qadim itu sekarang. Sebenar-benarnya yang baru itulah yang qadim. Tadi semua. Maka tadi segala yang nampak di permukaan inilah ada tajali dari dia yang qadim. Yang sekarang karena sudah baru wujud tadi. Artinya energi tadi sudah jadi materi. Materi itu baru. Tapi sebenarnya materi itu adalah energi. Sebenarnya energi itu cahaya. Cahaya itulah qadim. Berarti sebenarnya yang baru itu yang qadim. Sebenarnya yang akhir itulah yang awal. Sebenarnya, nah itulah. Maka kalau kamu masih pandang makhluk, masih pandang syai'in, masih pandang kawan, masih pandang makhluk, masih pandang sifat, maka kamu adalah tetap. Maka itulah, maka Nabi Ibrahim mengatakan adalah aslim. Allah berfirman aslim. Idza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Dan selanjutnya ayat berikutnya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah lah Islam. Jadi kalau Hindu sudah berserah diri Islam. Buddha sudah berserah diri Islam. Dan Abah saksikan Hindu berserah diri. Buddha apalagi. Tadi semua. Maka itulah Candi Borobudur, Kamadhatu, Rupadatu, Arupadatu. Kamadhatu manusia nafsu. Rupadatu semuanya berdasarkan pada rupa. Tadi sudah wujud, tapi kembalikan yang wujud dari kepada Arupadatu kosong. Maka begini lambangnya, kosong. Maka Robiah Adawiyah bagaimanapun dosanya dibagi kosong, Allah. Atau tadi, Syekh Sakoti perampok, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab dibagi kosong, Allah. Tapi Balham bin Baura, kemudian juga Barsiso, dibagi dirinya, syirik. Nah, inilah kamu harus ngerti. Bukan ungkit-ungkit dan banyak rokaat. Bukan wandai wanju tapi nggak kelihatan Allah. Itulah Imam Qushairi berkata.
orang berbuat dosa yang dia mampu melihat Allah dan dia juga tajali Allah tadi karena orang dekat itu, maka tadi jangan dikira kamu orang ma'rifat itu tidak berbuat dosa. Karena dosa itu yahdi mayyasha yudilu mayyasha. Allah yang membuatnya, tapi kamu harus mampu memandang Allah pada yahdi mayyasha dan yudilu mayyasha. Itu intinya. Maka kenapa di dunia ini ahli ibadah nyemplung, ahli maksiat surga? Tergantung kamu melihatnya. Dalang itu lebih menghargai rahwana, melihat bahwa yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang mengalahkan, walaupun kalah. Tapi dia menyaksikan dalang yang berkuasa. Piala citra tuh buat rahwana. Tapi Arjuna walaupun menang, gagah dari semua. Kalau yang memanah itu dia, yang jago itu dia, neraka itu. Kamu paham itu? Betapa berkuasanya Allah. Karena Allah itu membuat kisah ingin memperlihatkan hanya dalanglah yang berkuasa itu. Maka seolah-olah manusia disuruh tahajud, disuruh duha, disuruh apa. Tapi kemudian kamu nggak dapat kata Al-Hayyah. Gua nyuruh kamu itu ingin aku lihat sesungguhnya. Niat kamu itu kepada siapa? Kepada makhlukku. Kamu itu memang kurawa, kata Allah itu. Sebenarnya kamu duha itu untuk makhlukku. Tahajudmu itu untuk makhlukku. Kau adalah Allah nyanyi. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku, surga di tangan kananku, neraka di tangan kiriku. Kamu lihat surga, benci neraka. Kata Allah, dasar kamu kurawa. Tapi kalau seandainya kamu mau terserah engkau ya Allah, mau madu maupun racun, apapun yang kau, itulah Rabbi Adawiyah. Maka tadi ya, aku lebih suka di neraka sama-sama Allah. Tuh. Tuh, cerdas Rabbi Adawiyah itu. Maka dia jadi waliyah, sahabat. Ini sampai jidang udah nong. Orang-orang jadi wali daya. Merasa mulia, merasa soleh. Bapaknya jangan Assalamualaikum. Duh, ahli tahajud celongnong, waing ditonyok jidatna. Tadi semua. Kata ku Allah digampar tanu kos kitu teh. Tadi semua. Apa? Karena kamu nggak ngerti tauhid. Tadi semua, ya. Tadi semua. Inilah sahabat harus kita ngerti hukum-hukum Allah. Jadi Allah itu nyuruh ibadah, ya laksanakan. Tetapi kembali. Tadi semua. Ittaqullah haqqa tuqatihi. Telanjanglah, kata Allah. Haqqa tuqatihi. Yang sebenar-benarnya telanjang. Tadi. Wala tamutunna. Dan jangan kamu mati. Kecuali kamu udah serahkan semuanya. La hayyun. Kamu gak pernah hidup. La ilmun. Tadi semua. Atau bagaimana itikadnya pada rasamu tadi? Sebenarnya aku ini adalah qadim. Tuh. Kenapa? Karena kau sudah nafikan bahwa kamu bukan lagi makhluk. Tuh. Tadi. Kalau kesadaran si gelas kaca ini sebenarnya aku memang kaca gitu loh. Maka berarti dia sudah tidak ada lagi rasa dia. Tadi. Al-abid wal ma'bud wahid. Tadi. Al-kaca minal gelas wahid. Gitu. Gelas dan kaca satu. Gitu kan tadi semua. Tuh. Berarti kamu sudah akhirat. Sudah akhirat. Tadi semua. Maka di sini kamu sudah layak dapat bintang. Tadi semua. Sudah layak dapat jannatin tajri min tahtiyal anhar khalid. Kan Allah dari awal. Wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, nikmatilah zauj dengan pasanganmu. Hei kaca yang sudah tajali menjadi gelas kaca, leburkan dirimu. Tadi semua. Maka dunia ini menjadi surga kepadamu. Tadi. Itulah sahabat. Jadi dunia itu akhirat. Tergantung kamu cara pandang. Maka tadi. Lihat dalam bahasan Imam Ghazali dalam bab Riya. Kalau nggak salah dalam kitab Ihya. Orang walaupun sholat bisa dunia. Kalau tujuannya dunia. Itulah surat Asy-Syura ayat Al-Isra ayat 18, Asy-Syura ayat 20, siapapun melaksanakan ibadah kepada Allah
amalan akhirat diniatkan dunia, maka kata Allah, aku berikan sedikit di dunia, tapi aku siapkan neraka jahanam di kehidupan yang akan datang. Nah inilah sekarang nih manusia, ayo kita ngaji, mudah-mudahan nanti kita rezekinya ngalir banyak. Inilah tadi semua, karena kamu nggak ngerti tauhidnya. Jadi kalau berdasarkan di sini Nabi Ibrahim adalah menggambarkan inna dina indallahil Islam. Jadi orang Kristen yang sudah berserah di Islam, orang Yahudi yang berserah diri Islam. Maka itulah kenapa baginda Nabi bersabda, sesungguhnya Yahudi itu menjadi 72 golongan. Kulluhum pinar kecuali satu. Yahudi 71 golongan. Kulluhum pinar illa wahid. Nah itu yang satu itu. Tadi semua. Yang bersalah diri. Yang la ilaha illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang hidup kecuali Allah. Aku hidup yang hidupkan. Wujud yang diwujudkan. Aku ada yang diadakan. Nah. Setelah kau katakan itu. Bersamaan itu kau sekarang sudah jadi makhluk akhirat. Sebenarnya. Kenapa kamu harus mati? Kamu karena akan hidup. Tadi. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Baru summa ilahi turja'un. Tuh. Ya, tapi kalau kamu sekarang hidup. Maka kamu adalah mati hakikatnya. Maka pada saat mati. Kamu dalam keadaan mati. Maka sementara orang yang sudah mati dalam hidup, pada saat dia mati, dia hidup kepada Maha Hidup. Maka dia hanya ganti casing. Itulah yang Allah katakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Maka simkadmu akan pindah ke tubuh yang lebih gagah, lebih ganteng, lebih kaya, lebih masyhur. Tadi semua, ya. Nah, ini semua. Dan apalagi kalau kalian sudah ngerti, ternyata dalam kehidupan dunia pun adalah disebut multiple universe. Kehidupan yang sebetulnya paralel. Cuma kamu nggak paham, cuma abang nggak mau jelaskan ke situ. Karena itu sudah masuk rahasia. Tadi semua, ya. Ada 7 lapis di sini. Sampai kepada fimak adisidkin inda malikin muktadir. Tadi semua. Ternyata pantas surga itu bisa dinikmati dengan perut. Tadi semua. Kalau kalian nunggu mati dulu, ya berarti kamu sudah tinggal arwah, tinggal ruh. Terus perutmu itu mau diisi apa? Maka kenapa kata Allah, wala tasabanal ladina qutilu fi sabilillah bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira orang yang mati di jalanku. Nah, mati di jalan Allah itu ya mati dalam hidup. Pahami itu. Itu yang kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan, bunuhlah dirimu. Itu maksudnya bukan mati. Bunuhlah ego dirimu. Bunuhlah Ismail. Kalau kepada Ibrahim. Ismail itu segala apa pengakuan yang ada pada dirimu. Anakku. Nah, jadi. Semua. Inilah sahabat. Sesungguhnya dunia ini akan menjadi akhirat kepada kita. Dan maaf ya, Abah sedikit membuktikan itu. Sudah bisa menikmatinya. Betul, ternyata dunia ini pada saat kita pandang akhirat. Karena memang ternyata yang baru ini yang kodim. Tuh. Jadi disebut baru karena wujud. Begitu sudah tadi semua. Maka kata dia, kata satu abah wis kemenangkan Allah laka kepadamu antanduro. Lihatlah apa pada dirimu, di luar dirimu. Ma yang berkaitan dengan semua makhluk ini. Pil mukawanat. Ternyata di sebalik mukawan itu kawana tuh. Ternyata di sebalik makhluk itu khalik tuh. Ternyata di sebalik yang baru itu yang kodim tuh. Ternyata di sebalik yang dohir ini yang batin toh. Ternyata di sebalik yang akhir itu yang awal toh. Tuh. Berarti kalau begitu kamu sudah Allah maka memanggilnya ya ayat Tuhan nafsu, bukan ya ruh mutmainnah. Tapi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa, hei nafs yang sudah tadi al-mutu qabla anta mutu, yang sudah mati sejroning urip. Dan pada dasarnya kehidupan ini
Kata Abah, pada saat kamu pejamkan matamu, sebetulnya engkau adalah hidup. Pada saat kau buka matamu, mati. Gitu. Pada saat kau tahan napasmu, hidup. Pada saat kau lepaskan napasmu, mati. Nah itulah, maka kenapa Abah ajarkan kepada kalian semua dengan menahan napas tadi semua. Pantas Lailatul Qadar itu pada saat angin tidak berhembus. Iya. Mamin napasin tubduhi lahu qadarun pika. Ternyata, nah disitulah. Setelah kamu paham, latih, nah, nanti kamu udah mulai nakal sama Tuhan. Karena kamu ada akuat. La ilaha anta adalah la ilaha anna. La ilaha anna, la ilaha anta. Aku adalah engkau. Ternyata sebenarnya zat itu adalah sifat. Sebenarnya sifat adalah makanya tadi. Al-insanu syiri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Zat itu sifat, sifat itu zat. Jadi semua. Jadi kamu adalah kodim sekarang. Kalau sudah kodim, otomatis kamu bako. Nah itulah tadi al-mu'minuna la yamutuna. Kamu tidak akan lagi mati. Tadi al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril bako tuh. Dari makhluk tadi, dari akwan menuju mukawin. Maka itulah saya tahu la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Kalau kamu hanya berindah dari makhluk ke makhluk, kamu itu adalah himar. Dari semua, ya. Maka pasti kamu aneh melihat orang-orang, maaf termasuk Abah selalu merindukan, ya Allah kapan lepaskan, kalau nggak pagi siang lah, kalau nggak siang sore. Karena ya lihat doanya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Arabi, Rabi Hadawiyah, semua ya Rob segerakan. Kamu sebaliknya udah hidup susah, sakitan, bengek lagi, nggak punya duit, hutang, rumah ngontrak. Ya Allah panjangkan umurku. Tolol-tololnya orang dibui pengen lama. Tadi semua. Nah, itu. Padahal di sini pun sebenarnya kalau kamu itu orang itu minta mati itu bukan minta mati. Aduh ya ampun dah kali. Tadi semua. Kamu tuh harus cerdas sama Allah itu. Tadi semua. Tadi kata Allah. Dan itulah yang Allah katakan kepada umatnya Musa. Wa id qala Musa ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Tuh. Ya Allah kata Musa, gimana nih pengikutku ini semua adalah pada saat aku tinggal malah dia menyembah sapi dari emas buatan si Samiri. Nah, kata Allah, katakan Musa kepada mereka, wa id qala Musa ya qaumi kalian ini dolim. Itu tadi semua. Kan tadi Nabi Adam Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tadi semua. Matikan dirimu. Maka sekarang kamu adalah bukan kamu yang lagi. Kamu yang makhluk sekarang menjadi kamu yang dia. Nah itulah tadi semua. Kesadaran si gelas kaca ini sekarang udah beda. Yang tadinya dia adalah tajali daripada kaca, sekarang dialah sebenar-benarnya kaca itu. Tuh. Ya, ini Abbas tingkat ngaji dari biasanya tadi semua. Supaya kamu mengerti gitu kan. Ternyata yang kodim itu, ternyata yang baru itu yang kodim. Tuh. Kalau seandainya yang baru itu ya sekarang adalah kamu sadari sebagai kodim, iyalah. Bagaimana kan ini gelas kaca ini tajali dari kaca. Nah sekarang kesadaran si gelas kaca ini sudah kembali. Berarti sekarang si kaca ini, si gelas kaca ini sudah kodim. Bersama yang kodim. Karena yang menjadikan segala yang baru itu, yang menjadikan yang baru, yang menjadi yang baru. Yang menjadikan yang sifat itu, yang menjadi sifat. Menjadikan sesuatu itu yang, dan semuanya berasal dari yang kodim. Berarti segala yang sifat, semua yang baru, segala sesuatu, semua makhluk, sekarang nyata dia
disebut baru karena wujud tuh. Tapi sekarang tadi kamu balikan lagi wujud. Maka tadi kata Abah ada tanzih, ada tasbih. Tadi ya. Maka kalau selamanya kamu sebagai baru, nah tadi kata Allah kullu syai'in halikun ila wajhahu. Bisa kamu pandang gelas kaca. Kalau kamu pandang ini gelas kaca, halikun ila wajhahu, kecuali kau pandang kaca. Gitu. Ada harawis ngadohirkan kaca, wujuda kula syai'in menjadi gelas kaca, li'annahu karena satunya kaca, al-batin pada gelas kaca. Nah, sekarang watoa dan tugasmu ada menghilangkan wujuda kula syai'in, wujudnya segala perkara, walaupun kamu gelas, sebenarnya aku adalah kaca. Nah, itu. Sebenarnya kata si nasi kuning, sebenarnya aku beras. Nah, itu. Kata si bubur, sebenarnya aku adalah beras. Nah, berarti nasi bubur itu sekarang jadi kodim. Karena berasal dari yang kodim. Anggaplah beras itu kodim. Gitu kan, tadi semua. Walaupun ini hanya contoh tadi semua ya. Karena kalau dari segi makhluk dan Allah, maka tadi ada kodim zati, ada kodim idofi, ada kodim jamani. Itu makhluk dengan makhluk. Gitu kan tadi. Tapi sekarang adalah kita sedang bicara adalah zat dan sifat. Sifat adalah zat. Sahabat. Ya. Nah inilah yang kemudian dikatakan inna dina indallah il Islam. Millata abikum Ibrahim wasammakumul muslimina min qablu. Tadi semua ikutlah agama nenek moyang Ibrahim, dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu. Nah sekarang orang Islam tidak mau berserah diri, kafir sebenarnya. Orang Islam yang tidak mau menyerahkan sesungguhnya wujud dan wujud Allah, hidupnya hidup Allah, kudratnya kudrat Allah, tadi semua nggak dikembalikan, perampok tadi semua. Maka sholatnya adalah tadi wa makana sholatuhum indal baiti, hanya siulan dan tepuk tangan. Fawailul lil musallin tadi semua. Walaupun doa, bagaimana yang tidak ada minta pada yang ada. Maka tadi dengan tadi semua al-mutu qabla tamutu, berarti kamu menghadirkan dia yang ada. Maka doa itu adalah da'a yada'u, hadirkan tadi semua. Maka pada saat sudah satu, mencari kemana? Cari siapa? Tadi semua. Karena yang mencari itu yang dicari, yang berzikir itu yang ingat itu yang diingat. Tadi semua. Yang doa itu yang amin. Tuh. Sekarang gimana coba kalau udah satu? Kamu yang minta, kamu yang amin. Nah, disitulah kamu akan ngerti. Kun fayakun itu. Kamu yang minta, kamu kan yang minta. Tapi kamu juga yang ijabah loh. Tadi semua. Nah ini disinilah letak perlu kamu butuh rasa menyambungkan itu. Butuh waktu untuk memahaminya. Rasakan pada dirimu. Maka kata Abah untuk prakteknya adalah carilah. Kalau kamu di rumah nggak ada ruang kosong, carilah musola yang gelap lah. Kalau malam itu duduk aja. Diam saja, tekuk lidah. Keluar napas, tarik napas. La sautin lahar. Itu saja. Dari semua. Saya makin mengerti sekarang kenapa kakek saya, buyut saya semua. Saya sering melihat dia diam aja gitu kan dari semua. Termanung. Dan juga saya mengerti kenapa pendeta Buddha itu. Amitabha, santai, gitu kan tadi. Kayak lagu Oma Irama, santai. Om, santi, om. Itulah Islam. Jadi kalau begitu, Buddha yang berserah diri, Islam. Hindu yang berserah diri, Islam. Yahudi, tadi kata Nabi. Yahudi 71 golongan kecuali satu. Tadi yang berserah diri. Nasrani 72 golongan kata Nabi. Kulluhum finar. Yang satu itu tadi, yang berserah diri. Islam 73 golongan. Kulluhum finar kata Nabi. Illa wahidatan. Siapa yang wahidah tadi? Yang berserah diri. Yang kemana 72 golongan lagi? Tadi semua. Tadi yang tidak mau berserah diri, kafirlah dia itu. Tertutup kafir itu. Terkoper.
buta. Itulah maka Allah katakan, man kana fi adil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Tadi semua. Bahkan di ayat yang lain kata Allah adalah ulaika kal an'am balhum adall. Tadi semua sahabat. Maka inilah dalam surat Al-Hajj 12 Allah berfirman adalah millata abikum Ibrahim wasammakumul muslimina min qablu. Tadi semua ya. Maka katakan oleh Allah, falahu aslimu, karena itu berserah dirilah kamu padanya. Itulah Nabi Ibrahim. Pada saat mau dicemplungkan ke api, tadi semua api itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi semua. Makanya di dalam ayatnya, kulna ya narukuni bardan wasalaman, ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, hai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Tuh. Coba ayat ini kamu resapi. Tadi semua. Hai dunia. Tadi api aja suruh dingin. Siapa yang nyuruh ini? Ibrahim sebenarnya bicara pada dirinya. Hai bang, kirimkan duit ke saya. Gitu sekali semua. Itulah. Maka kenapa Abah ajarkan tadi menekuk lidah, merapatkan gigi. Tarik nafas, tahan. Lepaskan. Semua. Ya. Maka dengan rokok SC itu Abah 83 kali. Tahan. Tuk 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 tuk, bikin proposal. Lepaskan asap lagi. Allah ma min nafasin tubdihi lahu qadarun fika. Setiap napas yang kau hembuskan sekarang adalah ada takdir baru yang kau buat. Yang apa yang kau buat itu tadi? Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsayna. Kamulah yang menulis di Lauh Mahfuz itu. Rancanganmu. Kan tadi kan kamu dia. Kan tadi syaratnya ternyata yang baru itu, yang ternyata yang baru itulah yang qadim. Ternyata yang akhir itulah yang awal. Ternyata nah disinilah yang harus dipahami ya oleh kalian semua ya. Silahkan tadi semua. Makanya maka dikatakan oleh dikatakan juga oleh Allah adalah fa'in hajuka fakul aslamtu wasyalillahi wa manittaba'an. Jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, tadi berserah diri. Jadi Islam itu bukan merek botol. Islam itulah air. Maka tadi air dibotoli oleh Hindu pada saat dia berserah diri, Islam. Air dibotoli oleh Buddha pada saat dia berserah diri, Islam. Dan kita saksikan di Candi Borobudur itu malah Buddha berserah diri. Islam nggak mau nyerah-nyerah. Yang jadi kiai gua, yang jadi buya gua, yang jadi mursyid gua. Itulah. Kalau segitu, kalau dipikir-pikir sekarang yang kafir nih Islam semua, ya. Ya tadi sahabat. Nah sekarang air ini disebut Islam ini. Islam itu adalah airnya. Dibotoli adalah pit, mineral, lem mineral, aqua, ades, berantem lah, saling mengkafirkan. Hindu mengkafirkan Islam, Islam mengkafirkan Hindu, Islam mengkafirkan Kristen, Kristen mengkafirkan Islam. Hanya gara-gara botol. Padahal Islam itu ada dari awal, dari Ibrahim pun air. Jadi disebut Islam itu bukan merek agama. Tadi kata Abah juga, tadi adalah hidup yang berserah diri pada Allah dari awal. Tadi maka tadi kata waman yuslim wajahu ilallahi wa huwa musinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul atau tali yang kokoh bersama Allah. Tadi semua ya. Maka itulah kenapa Yakub pernah berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wal khikni bisatu. Yakub pun Islam, Adam pun Islam, semua Islam dari awal.
Jadi Islam itu bukan merek agama, tapi hidup yang berserah diri kepada Allah. Agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah Islam. Tapi kamu yang ngaku Islam malah kafir karena tidak mau berserah diri. Yang hidup kamu, yang wujud kamu, dari semua. Oh ini makhluk, kamu makhluk. Ya kapan makhluk bisa balik daripada Khalik? Kalau kamu sebagai makhluk, hanya tadi. Itulah belum rojiun berarti. Harusnya kan semua makhluk itu tajali dari Allah. Maka kembalikan. Inna lillahi dengan tarki kembalikan. Wa inna sebenarnya makhluk itulah Khalik. Tadi so, makanya tadi hubungan Khalik dan makhluk khuluk. Makanya nanti selanjutnya bagaimana kamu adalah makhluk yang tadi semua ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sekarang kamu berbuat baiklah sebagaimana aku berbuat baik tuh ya. Tadi hidup penuh penyayang, memaafkan, menyayangi, menyatukan, cinta. Itulah nikmat hidup surga. Nggak ada lagi kebencian di hati. Dan kamu sudah nggak sakit dijelekan, nggak sakit dikafirkan, nggak sakit disesatkan. Oh, kamu sudah merdeka. Alam kamu dan dia sudah beda. Yang memaki kamu sudah tidak dengar. Sebagaimana Raja Wali pada saat gagak tuh matukin dia, dia diam aja, terbang yang tinggi terus sampai gagak tuh jatuh, kehilangan nafas. Itu makanya Abah Sentu dari dulu santai saja, mau dijelekan mau diapa, santai saja. Nah, inilah sahabat ya. Maka tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Nah, maka itulah Nabi Ibrahim. Wa ana awwalul muslimin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, kapan kamu mau berserah diri? Kamu harus berserah diri. Maka tadi orang tidak mungkin bisa berserah diri kecuali mengenal diri. Maka kata Abah, kenapa tidak bisa? Karena orang yang tidak mengenal diri pasti tidak mengenal Allah. Tujuan kamu mengenal diri, kamu sudah bisa bersahadat. Kau kenal diri dohir dan batinmu yang saling bersaksi. Yang bersaksi diri dohir dan batinmu. Yang menyaksikan diri dohir dan batinnya. Yang ikut menyaksikan dia diri dohir dan diri batinnya. Dia. Makanya Allahu nurus samawati wal ardh. Pindah. Lillahi ma fis samawati. Lahu ma fis samawati wal ardh. Kul huwallahu ahad. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah. Sekarang la maujuda illallah. Berarti sekarang yang muhadas inilah yang qadim. Tuh. Ternyata yang panah ini yang bako. Gitu. Ternyata sahabat. Maka kau sudah kembali. Tadi kata Abah, bukan lagi setetes air. Sudah lebur pada samudra Allah. Bako bersamanya. Bahagia bersamanya. Kapan? Sekarang. Saat ini. Dan semua. Kalau kamu sudah keburu mati. Ya. Kalau kamu sudah keburu mati. Berarti. Maaf ya. Kalau kamu sudah keburu mati. Oh ini sudah. Lupa dicas kayaknya Bu Hani. Terima kasih Bu Hani. Kalau kamu sudah tidak bisa berserah diri, ya berarti oh iya. Suaranya mohon. Aina tos ayat deh. Udah ada belum Bani? Ada ya. Abah sudah copot ini mic-nya. Ini mic-nya kayaknya mati ini. Ya, itu saja barangkali sahabat ya. Jadi maka itulah Allah menantang dalam ayat qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar ya. Maka di sini id qala lahu rabbuhu aslim.
qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk padakulah Ibrahim, menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Di sahabat, Ibrahimlah yang awal Islam. La syarikalahu. Wabidah. Itulah kenapa Muhammad pun agamanya adalah milad Ibrahim. Bersandar pada Ibrahim. Tadi semua. Ya. Itu saja barangkali yang Abah sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi apa yang kau takutkan? Api pun dingin. Tadi semua. Ya. Maka tadi. Orang yang sudah berserah diri, sahabat. Itulah katakan, ala inna awliya Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagaimana kau takut? Kalau tadinya kau adalah kaca. Sekarang ternyata kalau kaca itu kodim. Sekarang tadinya kamu adalah gelas kaca, itu adalah tajali daripada si kodim. Disebut si gelas. Tadi semua. Tapi sekarang pada saat kau jadi si gelas, kau panakkan dirimu. Kembali lagi. Sebenarnya kamu itu adalah yang tadinya baru. Sekarang kembali kodim. Nah, apa yang kau takutkan? Hidup dengan yang kodim. Tadi semua. Ya. Apa yang kau takutkan? Kau hidup dengan yang maha hidup. Kau tidak akan ketemu mati. Itu kan bagian Nabi al-mu'minuna la yamutuna. Terus, di mana ada ketakutan lagi buat hidup dalam hidup ini? Indah. Inilah jadi surga. Maka tadi, jannatin tajri min tahtiha khalidina fiha abada. Tapi kalau tidak, kamu sekali tadi masuk dalam neraka Allah. Fiha khalidun. Abadi juga. Tadi semua. Ya. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan bisa difahami. Sehat panjenengan dimanapun berada. Ayo terus tadi semua. Ya. Jadi bukan tentang kerja keras, kerja cerdas, kerja keras, ceria lintas. Tapi betul-betul kerja ikhlas. Dan ikhlas itu adalah mukhlas. Dari semula pada saat kau sudah mukhlas, berarti yang kerja Allah. Pada saat Allah yang ada, hilanglah iblis. Bagaimana mungkin? Iblis juga Allah kok. Pada saat kamu bersama Allah, bersama cahaya, adakah kegelapan? Surga itu Allah, adakah neraka? Kaya itu Allah, adakah miskin? Tuh. Hidup itu Allah, adakah mati? Tidak ada. Di sini kau sudah surga sebetulnya. Ya. Sehat semua, pahami semua ya. Ayo. Mudah-mudahan Abah asah terus setiap hari dari semua. Kamu juga, karena Abah juga sama. Dulu juga sama, bingung dari semua. Tapi begitu sudah betul-betul merasakan, membuktikan. Dan ternyata benar kata Ibnu Arabi. Merubah nasib itu semudah bernapas. Sekarang kamu segera asik tadi. Pergi Abah ke Jerman Timur. Ya Allah, pengen makan apa pete. Itu. Coba ayo. Kalau engkau jago. Disinilah kau buktikan sebagai Tuhan. Tuh, gitu. Begitu dibuktikan. Sujud syukur kita. Wah, ternyata Tuhan tidak bisa ditantang. Ya. Itulah ya sahabat yang harus dipahami ya. Itulah al-yakin tadi semua. Ya. Maka apapun menjadi obat kepada dirimu. Tadi semua. Ya, kamu bisa menjadi apa yang kamu mau sebetulnya. Ya. Sehat semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman besok sahabat yang dekat adalah kita akan melaksanakan manakib Sultan Aulia dari Tuan Syabul Qadir ya biasa. Besok adalah bulan Desember ini kita akan melaksanakan manakib. Buat teman-teman di daerah Serang, Abah insya Allah Jumat itu akan nginep di daerah Serang. Nanti mungkin hari Jumat Abah berangkat ke Serang, teman-teman Serang, Pandeglang, Banten tadi semua, atau mungkin Tangerang agak kesonohan dikit tadi semua. Silahkan yang mau bertemu hari Jumat. Abah Jumat sampai hari Sabtu sore insya Allah ada di Serang. Ya, ada di Anyer tadi semua. Ya, terima kasih. Ya, kemarin ada yang bertanya ke Abah, bah kapan jadinya ke Anyer? Insya Allah berangkat hari Jumat. Abah sudah booking hotel. Ya,
Jadi kalian nggak usah pusing kalau hadirkan Abah mah. Beres pokoknya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu dimanapun berada. Yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, dengan 7 sifat ma'ani, maknawi, ya. Marilah kita wujudkan Allah dengan sebenar-benarnya wujud, sahabat. Dengan selalu ingat kepada 10 makulat yang berseberangan tadi semua, ya. Maka di situ ada sifat salbiyah, adalah jangan sampai kita salah dalam memahami tentang Allah, ya sahabat, karena berdampak kepada ibadah semuanya. Apa itu ibadah? Ibadah yang butuh ibadatan adalah bagaimana kita seharusnya dari awal adalah kita kembali pada Allah. Dari awal adalah kita kembali kepada Allah, itu bukan mati, ya, tetapi adalah perjalanan menuju Allah adalah artinya kembali kepada Allah adalah dengan meningkatkan kesadaran Allah dan menghilangkan kesadaran adalah keberadaan kita sebagai makhluk. Ya, kita harus melebur kepada Allah. Maka dalam sudah banyak sebetulnya, ya, siapa Mas Irman, ya, yang sudah Abah bahas yang berkaitan dengan sholat. Marilah kita pandang sholat ini adalah secara luas, ya, karena sholat, ya, banyak maknanya. Jangan akhirnya kita dengan ta'rif yang salah, yang kita katakan aqwalun af'alun muhtatatun bitakbir wa muhtatatun bitaslim, adalah sebuah perbuatan, adalah laku, adalah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau seandainya ta'rifnya hanya demikian, sahabat, maka gagallah sholat kita. Akhirnya kita hanya terfokus kepada adalah ritual sholat tapi tidak sholat. Maka Abah melihat sekarang semua kita ini manusia sedang mengundang musibah. Karena kita, alam sogi dan alam kabir ini adalah sesungguhnya adalah satu, ya. Kalau kita sudah mengundangnya, maka jangan aneh kalau hari ini. Dan kata Abah juga, zaman ini membutuhkan kesadaran kolektif. Kesadaran yang harus dibangun oleh semua. Maka tidak bisa kita adalah seseorang yang bisa. Oleh karena itulah, mari kita luruskan segala hal-hal yang selama ini adalah kita jadikan sebuah hanya kegiatan, ya. Karena sholat juga bisa berarti nafas, ya. Sholat juga berarti doa. Sholat juga bisa berarti adalah bagaimana kita adalah harus melebur dari semua, ya. Maka oleh karena itulah sahabat, kalau kita lihat dari sejarah, sholat itu adalah semua sholat. Nabi itu sholat semuanya. Tapi bagaimana sholatnya? Maka adapun sholat yang dilakukan oleh kita hari ini pun sebetulnya
kita jangan menganggap adalah tadi, karena tarif sholatnya adalah selalu ke sana, sebuah perbuatan, kegiatan, akwalun, af'alun, muqtatatun bit takbir wa muqtatatun bit taslim. Jadi sebuah kegiatan, ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya sahabat. Maka sholatnya tidak berdampak, ya, bahkan tidak berdampak kepada diri dan tidak bersinergi, tidak ada frekuensi, tidak ada vibrasi dengan Tuhan. Sehingga sholat itu bagaimana doa tadi semua. Karena doa itu bukan hanya diartikan meminta. Da'aya da'u itu menghadirkan, sahabat. Abah sering ceritakan adalah bagaimana menggunakan antara antara khalik dan makhluk itu adalah yang harus dipahami adalah hubungannya, korelasinya, ya semua. Seharusnya kita di zaman semacam ini sudah 1400 tahun lebih dari baginda Nabi. Sholat kita ini sudah canggih. Ya. Apalagi adalah as-sholat mi'rajul mu'minin. Siapa as-sholat? Itu adalah, apa itu sholat? Apa itu mi'raj? Itu siapa yang mukminin itu? Mukminin itu adalah, berarti sholat itu adalah, mukminin itu adalah ruh kita. Mukmin yang pertama adalah ruh kita. Mukmin yang kedua adalah Allah. Karena sholat itu adalah memuji sifat kepada zat. Berarti siapa? Sifat Muhammad. Tadi semua. Ya. Maka kalau kita sholatnya hanya sebatas diartikan adalah secara tadi awalan, perbuatan, ya. Tadi akwalun, af'alun, sampai muhtatatun bitaslim. Akhirnya manusia hanya mengejar kepada rokaat. Tapi tidak menyadari, padahal baginda Nabi sudah bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Hudur, sahabat. Itulah kenapa as-sholat ad-du'a. Itulah as-sholat ad-zikir. Tadi semua. Kenapa sholat dikaitkan az-zikir? Karena sholat itu justru ingat kepada Allah. Tadi. Bahkan haji pun adalah karena pada dasarnya sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu seharusnya adalah rukun. Yang namanya rukun itu nggak dipisah. Rukun masak. Ada air, ada beras, ada api, ada dandang. Ya, itu rukun. Rukun itu tidak berpisah. Maka sebetulnya sholat juga tidak berpisah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu adalah ijtima dalam satu kesatuan. Ya. Karena kamu adalah jasad, hati, ruh, dan sir. Maka itu tidak bisa dipisahkan. Maka sholat maktubah, sholatul wusta, sholatul daim tidak bisa dipisahkan. Karena as-sholat lidzikri, as-sholat ad-du'a, ini semua. Ya. Maka sebetulnya tidak ada perintah doa setelah sholat. Faidah qadoitumus sholat fadkurullah. Setelah kamu melaksanakan sholat, ingatlah Allah. Maka disitulah, sahabat, kenapa Abah sering ulang-ulang ajarkan ini adalah buat panjenengan semua, tadi semua. As-sholat mi'rajul mu'minin adalah sholat itu mi'rajnya si mukmin, dua mukmin. Kembalinya ruhmu kepada tadi, kan ditiupkan nafartu. Kembali lagi. Maka itulah ruh itu ada sesungguhnya adalah utusan Allah. Itulah Rasulullah Muhammad. Itulah yang disebut dengan a'yan sabitoh Muhammad. Tubuh kita bergerak a'yan khadjiyah, hanyalah wayang. Tetapi yang menggerakkan tubuh kita a'yan sabitoh Rasulullah. Tapi Rasulullah adalah bergerak karena nurullah. Tadi oleh Allah tadi semua. Berarti itulah kenapa sahabat, maka berjalan menuju Allah itu nggak mungkin oleh kita. Tadi sampai ada dalil di dalam sebuah dalil orang yang tidak yang sholat tidak demikian sampai Allah mengumpamakan adalah seperti unta
yang masuk ke lubang jarum. Mustahilnya orang bisa diterima sholatnya itu seumpama unta harus masuk la yadkhulul jannah. Itu dalam hadis disusul oleh baginda Nabi. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Karena selama kita ada status air, saat tidak melebur dulu kepada samudra. Selama gelas kaca ini hanyalah dia menyadari sebagai gelas, tidak melebur kepada kaca. Sebagai inna rabbaka atau binas kepada Tuhannya. Sadari dulu oleh gelas kaca. Sebenarnya dia wujud karena yang diwujudkan. Maka ini dulu itikad yang harus benar sebelum sholat. Kita ini wujud yang diwujudkan. Gelas kaca ini wujud karena diwujudkan oleh si kaca. Si kaca tajalli. Maka yang disebut dekat dan jauh itu adalah bukan gelas kaca ini mencari Tuhan keluar dari dirinya. Adalah fananya dirinya karena tajallinya Allah pada dirinya. Pada nur af'al Allah pada gerak tubuhnya. Sehingga menggoreng pun sholat. Kalau kamu sadar itu. Tadi. Menggoreng pun, olahraga pun. Tadi apapun. Sadar. Di situ maka jangan menuduh. Bahwa orang-orang di sana itu nggak sholat. Mereka sholat. Tapi tidak laku sholat. Tidak sesuai dengan kita. Gitu saja. Nggak usah. Maka disinilah. Susahnya kalau manusia ini tidak mau melebur pada samudra Allah. Kamu akan selalu menuduh tetesan air yang lain itu kafir. Padahal ingat kata Abah juga. Seluruh isi alam ini hanya dia. Tadi semua. Hanya pada satu hidup. Maka seharusnya hanya pada satu kesadaran dia. Hanya satu pada kesadaran dalam. Maka tadi dalam kitab Kifayatul Awam, Dasukimul Barohid, Tijan Ad-Darori. Kitab-kitab tauhid mengajarkan kepada kita yang belajar di pondok. Bagaimana wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil asma. Wahdaniyat fil sifat. Wahdaniyat fil zat. Dari semua. Ya. Maka inilah yang harus dibangun. Supaya tadi. Kalau tidak demikian. Maka kita terus mengundang bencana. Karena manusia laku sholat tapi tidak sholat. Manusia, tadi kata Abah, semuanya dari awal sampai baginda Nabi bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kenapa manusia ngaco sekarang urusan barja, urusan sirat, urusan surga, urusan neraka? Karena beragama dengan don. Ini udah 1400 lebih. 447. Perjalanan sedemikian jauhnya sahabat. Sementara tidak ada digital yang merekam. Rekam jejak bagaimana. Dari sampai Nabi bersabda. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat salat. Tapi tidak ada. Karena Abah sudah sampaikan. Kata Abah. Berikan sayembara kepada kiai masyhur. Kata manusia. Masyhur kata manusia. Karena manusia ini kadang-kadang lebih terjebak dengan packaging semua. Tadi.